warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Ya. Alhamdulillah. Ada yang nggak hadir? Nggak ada. Hadir semua? Ada. Siapa? Hadirnya nggak hadir karena apa? Pas sakit? Apa? Kita sudah masuk ke akhir pembelajaran. Semoga masih diberikan kesehatan semua ya. Jika tidak ada kesehatannya, jangan lupa belajar juga. Bentar lagi ujian. Kemarin kita sudah membahas tentang wali songo. Kita akan bertanya. Wali songo yang pertama saudara. Benar. Nggak benar nggak? Benar apa? Sampel. Jadi ya. Jalan yang pertama. Dengan Nama Ismail Gresik. Nah, Maulana Malik. Masih selamat. Raden. Nah ini yang diingat-ingat nama asli, kemudian urutannya, kemudian ajaran-ajarannya. Ada yang menggunakan kesenian, ada yang menggunakan pendidikan, ada yang menggunakan perdagangan. Banyak metode yang digunakan oleh para wali. Silakan dibuka bukunya. Halaman 233. Kemarin kita terakhir sudah belajar Pak. Sekarang kita masuk ke Sunan Kalijaga. Sunan yang ke-6. Nama asli dari Sunan Kalijaga adalah Raden Said. Ia lahir pada tahun 1450 di Tuban. Nah, kalau wali-wali yang lain kan ada yang kelahiran dari Campa, dari Samarkand, dari Asia Tengah, dari Arab. Nah, kalau ini asli dari Jawa, lahir di Tuban. Tuban ini di Jawa Timur. Ayahnya bernama Tumenggung Wilatita, Adipati Tuban. Nah, Adipati itu kalau sekarang bupati ya. Kalau dulu namanya Kalau dulu namanya Adipati, kalau sekarang bupati. Nah, karena dulu beliau anak dari seorang pejabat, maka gaya hidupnya juga berkecukupan ya. Kemudian setelah beliau menginjak dewasa, dia sudah paham kalau yang dilakukan oleh ayahnya itu tidak sesuai jalurnya, karena ayahnya itu menarik pajak ke masyarakatnya itu secara berlebihan dan menyakiti terhadap orang yang tidak punya. Kalau orang yang tidak punya padi atau jagung untuk diberikan ke kerajaan, itu akan disiksa oleh ayahnya. Nah, maka dari itu Sunan Kalijaga ini mempunyai pikiran. Ketika malam hari dia bersembunyi keluar dari rumahnya, kemudian menuju ke tempat gudang penyimpanan makanan yang
dari hasil panen tadi. Nah, kemudian di situ beliau mencuri beberapa karung dari padi atau jagung, kemudian dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan. Nah, itu hitungannya mencuri ya. Hitungannya mencuri, tetapi diberikan ke orang-orang fakir miskin. Caranya tidak baik, tetapi tujuannya baik, yaitu mendapat pahala atau dosa. Gimana? Setengah ya, ada setengah. Malaikat Rokib mencatat tujuannya baik, malaikat Atid mencatat caranya yang tidak baik. Nah, kalau dalam film luar itu kayak Robin Hood, nah, dia mencuri untuk membantu orang lain. Nah, ini yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga, mencuri di gudang ayahnya, diberikan ke orang-orang yang tidak punya. Kemudian cara berdakwah beliau ini menggunakan kesenian yang paling terkenal itu wayang kulit. Dalam ajaran wayang kulitnya tersebut disisipkan ajaran-ajaran Islam. Cerita wayang biasanya kan tentang Mahabharata, tentang hidup Buddha. Akan tapi di sini beliau menampilkan wayang menyisipkan ajaran-ajaran Islam seperti rukun Islam, rukun iman, dan lainnya. Kemudian beliau juga menciptakan tembang yang terkenal yaitu Lirik Ilir. Nah, itu sekilas dari Sunan Kudus. Nama dia siapa? Ja'far Shadiq. Kalau bahasa Indonesia Shadiq, tapi kalau Arab Shadiq. Ia lahir pada tahun 1400. Putra dari Sunan Mudung atau Raden Sunan Haji. Nah, Sunan Kudus ini terkenal kepandaiannya dalam memecahkan masalah, sehingga dia diberi jabatan di kerajaan Demak itu sebagai hakim peradilan negara. Kalau sekarang kayak DPR gitu. Kemudian dakwah yang digunakan Sunan Kudus ini toleransi yang sangat besar. Beliau dari itu. Ya. Sunan Muria tadi anak dari Sunan Kalijaga. Nah, nama asli Sunan Kudus kamu. Jabat 100. Sunan Gunung Jati lahir di mana? Sebelahnya. Belakangnya. Tadi kakak. Jelas. Yang jawab? Mekah 100. Oke, tepuk tangan kita semua. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah kita pelajari tentang Wali Songo ini dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, tentang ajaran-ajarannya, tentang dakwah-dakwahnya. Kita juga bisa berdakwah di lingkungan kita.